Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem pertidaksamaan dua variabel. Nah, di sini kita akan membahas pada submateri pertidaksamaan linear dua variabel saja. Jadi kita akan membahas yang bagian linear saja. Nah, tujuan mengerjakan LKPD ini diharapkan peserta didik mampu menjelaskan dan menentukan penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel dengan benar. Nah, di sini ada petunjuknya, bisa dibaca. Kemudian langkah pertama itu ayo mengamati. Perhatikan pertidaksamaan berikut. Ada 3x kuadrat plus 2x min 1 kurang dari y dan seterusnya. Nah, di sini ada pertanyaan. Dari hasil pengamatan di atas, tuliskan yang merupakan contoh pertidaksamaan linear dua variabel. Jadi dari pertidaksamaan di atas kita disuruh menentukan mana yang merupakan contoh pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, langkah pertama kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih definisi dari pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, bahan ajar yang sudah saya bagikan bisa dibuka sebagai referensi. Nah, di situ tertulis bahwa pertidaksamaan linear dua variabel merupakan suatu pertidaksamaan yang memuat dua variabel dan masing-masing derajatnya itu 1. Derajat tertingginya. Nah, semisal di sini ada 3x kuadrat plus 2x min 1 kurang dari y. Nah, di sini sudah memenuhi dua variabel yaitu x dan y. Tetapi derajatnya itu yang paling tinggi ada 2 yaitu x kuadrat. Berarti dia bukan termasuk contoh pertidaksamaan linear dua variabel. Kemudian misal ada y kurang dari 2x plus 4. Nah, di sini sudah termasuk dua variabel ya, x sama y, dan derajat tertingginya itu 1. Berarti y kurang dari 2x plus 4 itu termasuk contoh pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, bisa dilanjutkan sendiri. Sama jangan lupa bahwa tanda ketidaksamaan itu ada 4, lebih dari sama dengan, kurang dari, dan kurang dari sama dengan. Terus ayo mengumpulkan informasi. Nah, untuk lebih mendalami materi, kalian itu dipersilahkan memperoleh materi dari mana saja, bisa dari internet, buku, bahan ajar, dan lain sebagainya yang dapat membantu kalian, tidak dibatasi. Kemudian, ayo menanya, berdasarkan pengamatan tersebut, bagaimanakah menentukan daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linear dua variabel? Nah, di sini kita akan membahas bagaimana cara menentukan daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linear dua variabel. Sekarang amati contoh berikut. Nah, jika dipunyai soal, tentukan daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan y kurang dari sama dengan 2x plus 4. Alternatif penyelesaiannya, di sini ada dua langkah. Yang pertama menggambar grafik y sama dengan 2x plus 4 dan uji titik. Nah, hal yang pertama itu menggambar grafik. Dari pertidaksamaan, kita ubah menjadi persamaan untuk memudahkan. Nah, di sini kita menentukan titik dari persamaan y sama dengan 2x plus 4. Ikuti langkah-langkah berikut. Diketahui bahwa y kurang dari sama dengan 2x plus 4. Langkah pertama kita menggambar grafik y sama dengan 2x plus 4. Nah, di sini ada tabel x, y, dan titik. Nah, misal kita mengambil titik x sama dengan 0. Nah, sekarang kita mencari berapa sih nilai y ketika x-nya itu sama dengan 0. Nah, kita tinggal mensubstitusikan x sama dengan 0 ke persamaan y sama dengan 2x plus 4. Dan diperoleh nilai 4. Maka y-nya itu 4. Sehingga diperoleh titik 0,4. Selanjutnya, jika y-nya itu sama dengan 0, maka berapa sih nilai x ketika y-nya itu sama dengan 0? Kita tinggal mensubstitusikan ke persamaan tadi, y sama dengan 2x plus 4. Nah, di sini diperoleh bahwa nilai x-nya itu min 2. Sehingga titiknya titik min 2,0. Nah, di sini ada suatu sumbu koordinat. Kita telah memperoleh dua titik, yaitu titik 0,4. Nah, di sini. Kemudian titik min 2,0 di sini. Untuk menggambar grafik, kita tinggal menarik satu garis yang melewati
4,0 dan min 2,0. Nah, di sini. Nah, kalian tadi telah berhasil menggambar grafik persamaan Y sama dengan 2X plus 4. Nah, langkah selanjutnya itu uji titik. Nah, di sini misalkan diambil titik ujinya itu titik P di 0,0, diperoleh bahwa 0 kurang dari sama dengan 2 dikali 0 ditambah 4. Nah, di sini itu dimasukkan ke pertidaksamaan Y kurang dari 2X plus 4, di mana X-nya itu 0 dan Y-nya 0, kemudian disubstitusi. Nah, diperoleh bahwa 0 itu kurang dari sama dengan 4. Nah, karena 0 kurang dari sama dengan 4 itu suatu pernyataan yang benar, jadi daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan tersebut itu adalah belahan bidang yang memuat titik P atau titik 0,0. Nah, sebagai catatan, jika misalnya didapatkan hasil itu 0 lebih dari sama dengan 4. Nah, 0 kan tidak mungkin lebih dari sama dengan 4 kan. Nah, berarti pernyataan tersebut itu salah. Kalau salah, jadi daerah himpunan penyelesaiannya itu tidak memuat titik P. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan video selanjutnya. Nah, sekarang kita tinggal mencari daerah penyelesaiannya. Tadi sudah menggambar grafik yang melalui titik 0,4 dan min 2,0. Dan tadi juga sudah diketahui bahwa daerah penyelesaiannya itu termuat titik P. Nah, kita tinggal mengarsir deh. Jadi titik P-nya ini ikut diarsir. Jadi arsirannya itu dari garis ke sebelah titik P, yaitu ke kanan. Nah, di sini disebut daerah penyelesaiannya. Dan seterusnya ke kanan terus, gitu. Nah, sebagai tambahan, karena tadi di soal itu lebih dari sama dengan, pokoknya ada sama dengannya, maka garis di sini itu garis lurus. Garisnya terus gitu. Tapi kalau suatu saat itu ditemukan soal bahwa misal Y lebih dari atau Y kurang dari yang tanpa sama dengan, maka garis di sini itu berupa garis putus-putus. Nah, setelah kalian telah melakukan kegiatan di atas, sekarang ada sedikit tugas. Ada lembar tugas peserta didik. Di sini ada petunjuk. Kerjakan soal berikut secara individu pada buku tulis kalian dan jangan lupa diberi identitas nama, kelas, dan nomor absen. Nah, nanti pekerjaannya difoto dan dikirimkan pada tempat yang disediakan. Nah, di sini cuma ada satu soal ya. Tentukan daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 3Y min 2X lebih dari 6. Nah, di sini saya sudah memberikan suatu rancangan. Kalian tinggal mengisi di titik-titiknya. Cuma satu soal dan saya tidak ingin memberatkan kalian. Dikerjakan ya. Nah, tinggal diisi titik-titiknya, nanti juga digambar. Sudah, cuma ini aja. Selamat mengerjakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.